Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, perkenalkan, saya Anggi Widya Apriliani, mahasiswi Sekolah Pasca Sarjana, Program Studi Pendidikan Dasar Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan video yang bertemakan perkelahian yang terjadi di lingkungan sekolah. Video ini disusun guna memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Problematika dan Inovasi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Hajah Isana El Huluko MPD. Selamat menyaksikan. Peserta didik pada usia sekolah dasar atau khususnya 6-7 tahun belum terlalu terampil dalam mengemukakan perasaan atau pendapatnya secara verbal. Tidak heran apabila anak-anak terlibat pada masalah dengan beberapa teman, yang terkadang berujung dengan perkelahian, khususnya bagi anak laki-laki. Biasanya, perkelahian dimulai dengan cekcok mulut. Lalu tak jarang, anak menjadi saling pukul, lalu menangis. Yang menjadi penyebab anak berkelahi dengan teman-temannya biasanya tersinggung karena diejek, ditertawakan temannya setelah jatuh. Kemudian, tidak jarang, anak-anak berkelahi sampai memukul dengan teman karena masalah-masalah tadi. Pada usia ini, memang masih perlu belajar bagaimana cara menyelesaikan konflik dengan teman secara asertif. Di lingkungan sekolah, seorang pendidik perlu memahami perkembangan peserta didik. Mengapa demikian? Karena mempelajari dan memahami aspek perkembangan peserta didik merupakan kompetensi yang harus dimiliki sebagai seorang pendidik. Ahli psikologi yang memberikan kontribusi teori penting tentang perkembangan kognitif ialah Jan Piaget. Jan Piaget membagi tahap perkembangan kognitif menurut periode usia yang terbagi atas sensori motorik usia 0-2 tahun, pra-operasional usia 2-7 tahun, operasional konkret 7-12 tahun, operasional formal di atas 12 tahun. Perkembangan kognitif juga dipengaruhi oleh aspek perkembangan lainnya seperti moral, aspek bahasa, sosial, dan emosional. Peserta didik dengan perkembangan kognitif yang baik diharapkan mampu memahami nilai dan aturan sosial serta penalaran moral yang baik. Pendidikan merupakan salah satu peran penting dalam membentuk generasi yang akan datang. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga yang demokratis serta bertanggung jawab. Oleh karena itu, dengan adanya pendidikan, diharapkan agar dapat menghasilkan manusia yang berkualitas, bertanggung jawab, serta berperilaku baik untuk mengantisipasi perubahan zaman yang akan datang. Sekolah mempunyai peran yang penting dalam membentuk kepribadian dan perilaku yang dimiliki peserta didik. Tidak hanya itu, sekolah harus mampu memberikan pemahaman kepada peserta didik agar terhindar dari perilaku yang tidak sesuai. Oleh karena itu, peran pendidikan dalam membentuk kepribadian atau perilaku peserta didik sangat diharapkan. Bentuk-bentuk konflik yang masih banyak terjadi di kalangan peserta didik. Adanya ketegangan yang diekspresikan berlebihan oleh peserta didik. Di usia mereka yang masih labil, seringkali peserta didik belum bisa mengontrol emosi.
Jika peserta didik dihadapkan dengan permasalahan, mereka masih butuh pendampingan ketat agar tidak kebablasan. Biasanya, ketegangan yang timbul disebabkan oleh adanya rebutan barang yang bukan haknya. Bisa juga karena perbedaan pendapat tentang hal-hal sepele. Selanjutnya, adanya pemenuhan kebutuhan yang dirasa berbeda atau yang sesungguhnya bertentangan. Bentuk konflik ini mengarah pada perasaan iri dan ingin diakui. Semisal kurang suka atas pencapaian temannya atau merasa kehilangan perhatian dari orang terdekatnya. Bentuk konflik yang berikutnya ialah sikap menghalangi orang lain dalam mencapai tujuannya. Hal tersebut bisa dikarenakan peserta didik yang bersangkutan menganggap remeh temannya, atau bisa juga disebabkan adanya keinginan untuk tidak tersaingi. Mari kita dengar pendapat pendidik dan juga peserta didik terkait perkelahian yang terjadi di lingkungan sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lita Hayu Paraswardani. Saya guru kelas 4 SDN Pademangan Timur 05. Menurut pendapat saya, alasan siswa bertengkar karena yang satu ingin mencari perhatian, kedua karena ada perundungan atau bullying, yang ketiga karena mudah tersinggung atau emosi yang masih labil. Nah, cara menangani siswa yang sedang bertengkar kalau menurut saya adalah satu, tetap tenang. Itu harus tenang. Yang berikutnya, jangan berpihak kepada salah satu murid. Jadi guru harus bersikap netral. Yang kedua, memperlihatkan perilaku yang baik. Kita sebagai guru harus bisa mencontoh sikap yang baik terhadap sesama. Yang ketiga, menemukan sumber masalah dan yang disebut dengan melakukan mediasi. Terima kasih. Sekian tips dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Indasari. Saya bertugas di SDN Cilincing 02, membahas sedikit tentang perkelahian antar siswa di sekolah yang biasanya terjadi disebabkan karena seringnya bercanda dan penyampaian bahasa yang belum tentu semua bisa diterima dengan baik. Seperti halnya ketika kita sekedar mengingatkan, bagi si penerima belum tentu diterima dengan baik dan ditanggapi dengan hal positif. Jadi untuk itu jagalah ucapan kita dan sampaikan dengan nada suara dan bahasa yang santun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Nayunda. Hai. Menurut kamu kenapa sih terjadinya perkelahian di sekolah? Perkelahian di sekolah biasa terjadi dengan awalnya bercanda, setelah itu jadinya perselisihan dan berantem. Kemudian yang dilakukan Bapak dan Ibu guru apa? Bapak dan Ibu guru menasehati siswa-siswa yang berantem, lalu setelah itu siswa atau siswi yang berantem tersebut akan saling meminta maaf. Baik, terima kasih Nayunda. Nama saya Aspa. Menurut saya perkelahian di sekolah terjadi karena kesalahpahaman antar teman, baik saat bermain maupun belajar. Halo, nama saya Agasa. Menurut saya, agar tidak terjadi perselisihan atau perkelahian di sekolah adalah dengan cara menghormati antar sesama, baik di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah. Menurut saya, dampak perkelahian di sekolah dapat merenggangnya hubungan antar teman di sekolah. Dan yang kedua, KJP bisa dicabut. Lalu, apa peran keluarga agar tidak terjadi perkelahian di sekolah? Tentunya, orang tua harus memberikan pengasuhan yang baik, penuh kasih sayang, disiplin, dan bertanggung jawab. Ciptakan suasana yang hangat dan bersahabat bersama anak-anak di rumah. Lakukan pengawasan kepada anak dalam menonton film yang berisi tindak kekerasan dan melakukan pemilahan permainan video games yang cocok dengan usianya. Dan yang paling penting, perkuat nilai moral dan beragama pada anak-anak. Satuan Pendidikan SDN Pademangan Timur 05 senantiasa berkomitmen untuk mengadakan kurikulum pendidikan yang baik agar bisa mengembangkan potensi peserta didik dalam berpikir,
berestetika, dan berkeyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa, memberikan ruang untuk kegiatan olahraga, juga penyaluran agresivitas peserta didik. Berprofesi sebagai seorang pendidik tidak hanya mencerdaskan generasi bangsa secara intelektual, akan tetapi pendidik harus juga bertanggung jawab mendidik moral dan karakter peserta didik agar tidak terjadi perkelahian di lingkungan sekolah. Demikianlah video ini saya persembahkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.